Shalom saudara sekalian, kita bersama kembali mengikuti Abam, ini memasuki episode 522. Dari seorang wanita usia 47 tahun memiliki putra dan putri umur 11 dan 8 tahun, menikah dengan pria dari Eropa dan tinggal di Eropa. Seorang guru di TK dan hotel dan juga studi ambil S2. Baru selesai 1 semester. Shalom. Pada tahun lalu suami kena kanker dan dokter berhasil membuang semua kankernya. Tapi tidak lama kemudian muncul penyakit lain yaitu penebalan darah sehingga harus dioperasi 2 kali. Terus tidak lama kemudian mama sakit keras di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan adik laki-laki saya tiba-tiba lumpuh. Putra saya hampir tiap hari kencing celana, tidak tahu apa sebabnya. Putri saya selalu ketakutan kalau dia tidak melihat bapaknya, langsung mencari bapaknya. Semua yang terjadi membuat saya syok dan membuat saya sedih dan kadang-kadang timbul rasa khawatir. Saya ambil cuti studi 1 tahun, terus saya coba mulai lagi studi semester ini, tetapi otak saya jadi stres dan tidak bisa berpikir. Saya berencana akan berhenti dengan studi ini dan rencana mau cari kerja tetap saja. Saya selalu adakan saat teduh tiap pagi minimal 30 menit dan sering mendengarkan khotbah-khotbah Pak Erastus yang sangat menguatkan. Di sini tidak ada gereja yang membangun iman, Pak. Pulang gereja jiwa tetap kering. Pertanyaan, bagaimana saya bisa berserah 100% ke Tuhan supaya ada damai sejahtera? Ini yang pertama. Kenapa kekhawatiran bisa datang tiba-tiba? Bagaimana cara mengatasinya? Membaca tulisan Anda ini, saya ikut terbeban. Ya, saya mengerti betapa berat perjalanan hidup Anda. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita yang kita tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Tetapi saya melihat Anda seorang yang istimewa di hadapan Tuhan, yang karenanya Tuhan mengizinkan Anda bisa mengalami pergumulan begitu banyak dan berat. Jarang orang mengalami persoalan sebanyak, seberat, dan serumit Anda ini. Tetapi kita di sini belajar mempercayai Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah yang hebat, kuat. Ya. Walaupun ada misterinya atau sering terjadi apa yang dilakukan Tuhan tidak bisa kita mengerti. Seperti bangsa Israel di bawah Tuhan sengaja di seberang Laut Kolsom, di pinggir pantai Laut Tiberau, di mana mereka tidak bisa lari ke kanan atau ke kiri, tapi mereka hanya bisa nyemplung ke laut. Sementara Firaun bisa mengejar dan mau membantai mereka. Itu sulit dimengerti. Bangsa itu sudah berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Tetapi mengapa Tuhan bawa mereka ke tempat itu? Kita melihat kenyataan yang dihadapi bangsa Israel bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata di situ Tuhan hendak menunjukkan kemuliaannya. Tidak ada bangsa di dunia yang diperlakukan begitu istimewa seperti bangsa Israel. Maka tadi saya katakan Anda istimewa.
Nah, bagaimana Anda berserah 100% ke Tuhan? Ini tergantung kita sendiri. Seberapa kita bisa mempercayai bahwa Allah itu baik. Allah tidak pernah berniat mendatangkan kecelakaan, malapetaka, dan bencana bagi kita. Kalau keadaan kita hari ini seperti yang saudara hadapi saat ini dalam kelam kabut ini, dalam storm, dalam badai, belajar untuk mempercayai pribadi Allah. Kita jangan lebih dulu mengharapkan dan menuntut masalah ini selesai sesuai dengan keinginan dan skenario kita. Kita percaya bahwa persoalan ini pasti selesai pada waktunya. Dan kita akan melihat maksud Tuhan, kemuliaan Tuhan di balik masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Kekhawatiran bisa datang tiba-tiba karena kita kurang berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini maksudnya berdoa, Anda sudah lakukan. Membaca firman atau mendengarkan khotbah, saudara sudah lakukan, bagus. Yang ketiga, saudara harus mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Dan dalam hal ini kalau Anda mengakui saya sebagai mentor, turuti nasihat saya. Jangan ngotot untuk mendapatkan segera pertolongan jalan keluar dari masalah. Sabar menunggu dan mempercayai pribadi Allah. Nah, kemudian ini penting sekali waktu Anda saat teduh 30 menit ya, itu isi saat teduh Anda apa? Kalau saat teduh Anda hanya diisi dengan permintaan, kita ngotot Tuhan segera beri jalan keluar pertolongan, tidak efektif. Menyembah Tuhan, mengakui Tuhan hidup, Tuhan hadir, Tuhan baik. Ya, baca Alkitab, ya saya melakukan itu saat saya dalam keadaan kritis atau kecewa, lalu bisa ragu-ragu terhadap Allah, terhadap Tuhan. Saya baca kitab Keluaran, saya baca Alkitab. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Saya membayangkan Allah yang hidup, yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Allah juga hadir dalam kehidupan kita. Di sini dibutuhkan ketekunan. Tahan uji. Coba mulai lagi. Bertahanlah. Bisa tidak lama lagi semua akan selesai. Nah, dan yang paling penting dari semuanya itu, ini sulit ya, tapi saya beritahu ini sulit. Jangan mengharapkan kebahagiaan dan keadaan baik-baik di bumi ini. Bumi ini adalah bumi yang rusak. Hidup kita bukan kehidupan yang ideal. Bersiap dan berkemas-kemaslah untuk kehidupan yang akan datang. Apapun yang terjadi dalam hidup ini harus dipandang tidak masalah. Asal kita suatu hari bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam kerajaan surga. Oke, itu jawaban saya. Pertanyaan berikut dari seorang pria usia 43 tahun sudah menikah pria ini. Salam Pastor Erastus Sabdono. Salam damai dan sukacita selalu dalam Kristus Yesus. Mohon izin Pastor Eras, mohon pendapatnya. Bagaimana menyikapi seorang istri yang selingkuh dan malah diam-diam menikah lagi dengan laki-laki tanpa sepengetahuan pihak keluarga dan juga suaminya. Dan tanpa juga dihadiri oleh keluarga pihak istri sebagai saksi keluarga. Sedangkan si istri masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Alasan istri melakukan hal tersebut karena terikat bisnis dengan laki-laki itu. Padahal si suami sudah menafkahi lahir dan batin selama ini. Tetapi tetap saja dianggap kurang oleh istri. Bukannya suami pelit, tapi memang suami rasional dalam hal keuangan.
Karena kebutuhan istri memang luar biasa banyaknya. Dari dalam lubuk hati yang paling dalam, suaminya masih mencintai istrinya dan bersedia mengampuni istrinya, serta masih selalu berharap istrinya kembali ke jalan yang benar. Dan suami telah memberikan berbagai teguran pada istrinya tersebut, tapi belum mempan. Pihak suami menghindari adanya perceraian dan masih memegang kebenaran bahwa apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, atau dengan kata lain Allah membenci perceraian. Mungkin yang jadi masalah istri takut kalau laki-laki yang dinikahinya diam-diam tersebut murka dan gelap mata sehingga melakukan hal yang tidak benar tersebut. Mungkin yang jadi masalah si istri, ya, yang jadi masalah maksudnya si istri takut kalau laki-laki yang dinikahinya diam-diam tersebut murka dan gelap mata sehingga masih melakukan hal yang tidak benar tersebut. Suami percaya kalau Tuhan memulihkan, tapi suami takut kalau murka Tuhan mengenai istrinya tersebut, bahkan kena ke anak-anak hasil pernikahannya. Bagaimana saran pastor melihat kondisi tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh pihak suami agar istri tersebut kembali ke jalan yang benar? Teguran sudah dilakukan ke istri dan doa selalu dipanjatkan untuk kebutuhan keluarga. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini begini, sebelum saya jawab. Mengapa istri sampai meninggalkan suami? Itu harus dilihat kausalitas atau penyebabnya. Suami sudah menafkahi istri, tapi dengan yang dikatakan perhitungan rasional dari suami. Mungkin rasional bagi suami, tidak rasional bagi istri. Istri masih merasa belum dicukupi. Dikatakan dalam tulisan Anda ini, istri tersebut kebutuhannya luar biasa. Ini kebutuhan pribadi istri atau kebutuhan keluarga plus kebutuhan keluarga si istri bisa saja. Istri memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak memang besar, lalu juga dia membantu orang lain, bisa saja begitu. Saya tidak tahu ya masalah dan kasus keuangan ini secara detailnya. Bagi suami sudah menafkahi cukup, tapi bagi istri mungkin belum. Dan ini bisa menjadi penyebab atau kausalitas. Ya. Ini penting buat saudara-saudara semua. Seringkali kita mengatakan bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan pasangan. Padahal si pasangan belum tentu merasa dipenuhi. Membenci perceraian, tetapi tanpa disadari sering salah satu pasangan menciptakan situasi yang memang secara de jure, secara de facto tidak bisa, masih serumah. Tapi secara de facto hati mereka sudah terpisah. Sehingga hanya menunggu waktu saja salah satunya akan meninggalkan pasangannya. Makanya jagalah pasanganmu dengan kebesaran jiwa. Ya. Saya tidak mengatakan Anda sebagai suami tidak melakukan apa yang baik. Mungkin Anda sudah lakukan yang baik, tapi istrimu seorang yang glamor mungkin. Lalu dia bertemu dengan pria yang bisa memanjakan dia, bisa saja. Tapi ini belum saya pastikan demikian, ya. Apa yang harus dilakukan oleh pihak suami agar istri tersebut ke jalan yang benar? Suami harus koreksi diri yang jelas. Jika ada dosa, kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, minta hikmat. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak berani memberikan tuntunan secara detail karena saya tidak tahu situasi detailnya. Tetapi yang pasti Tuhan akan memimpin dan berbicara apa yang harus Anda lakukan. Lalu pertanyaan berikut, apakah perkawinan diam-diam dengan laki-laki tersebut bisa dibatalkan? Sangat bisa. Karena tidak sah di mata Tuhan dan hukum negara, iya. Bahkan ini bisa dipidanakan karena melanggar hukum.
Apakah perkawinan diam-diam tersebut dilakukan secara Katolik depan romo yang notabene seorang pastor atau romo tersebut harus memastikan terlebih dahulu status kedua orang yang hendak menikah tersebut tidak terikat perkawinan dengan pihak lain. Bisa saja dia membuat surat palsu dan romo tidak tahu. Saya kira romo atau pastor tidak sembarangan memberkati. Kalau apalagi romo Katolik tentu juga memiliki prosedur, juga pastor gereja Protestan atau gereja karismatik Pentakosta punya prosedur. Ya, kecuali pendeta yang tidak jelas di bawah naungan denominasi mana, mungkin sembarangan. Tetapi kalau pastor, pendeta, romo yang ada di bawah naungan organisasi tidak mudah memberkati orang menikah. Apakah romo pastor tersebut bisa diberi sanksi tegas atau dituntut oleh kode etik di muka hukum dan atau gereja? Oh, sangat bisa. Bahkan bisa dipidanakan. Tetapi apalah untungnya berbuat demikian? Juga apa untungnya Anda menuntut ya sampai istri kemudian dipermalukan, anak-anak ikut dipermalukan. Untuk sementara waktu saya nasihatkan Anda diam dulu, Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, mengurus anak-anak. Anda masih menghendaki istri kembali. Kalau Anda lakukan dengan cara keras, dengan cara hukum, dengan pihak kepolisian misalnya, atau dengan cara keras yang lain, Anda bisa merebut istri secara fisik, tapi Anda gagal merebut hati istri. Coba istri tinggal dengan pria lain, coba silahkan bedakan dengan Anda sebagai pria yang baik kalau Anda pria baik. Sampai akhirnya istri sadar bahwa dia telah melakukan langkah yang keliru. Ya, yang pertama, Anda koreksi diri. Anda minta ampun kalau Anda salah yang menyebabkan istri lari dari rumah. Itu bisa terjadi. Ya. 3, minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Yang keempat, Anda diam. Ya. Menunggu cara Tuhan mengembalikan istri Anda. Ya, ingat, percaya itu tidak mudah karena Allah tidak kelihatan masalah di depan mata, tapi belajarlah untuk mempercayai Tuhan yang hidup. Ya, saya tunggu pertanyaan berikut dan saya mau mendengar kabar baiknya. Ada satu hal yang bisa terjadi seperti yang Anda tulis ya. Istri belum tentu berani pulang, takut nanti Anda bisa berbuat hal yang ya balas dendam dan lain-lain. Sekarang Anda tenang dulu, teduh dulu. Pasti ada jalan di mana Anda bisa bertindak sesuatu yang bijaksana dan cerdas untuk bisa mengembalikan istri ke rumah jika Anda sungguh-sungguh mengingini kepulangan istrimu. Tuhan berkati. Oke, dari seorang pria, ini pertanyaan berikut yang ketiga. Salam Pak Pendeta, tepat dari Jumat 27 Januari 2023, papi saya berpulang ke rumah Bapa di surga. Papi saya orang baik, beliau berusia 69 tahun dan masih bekerja di sebuah sekolah selama hidupnya. Papi saya tidak pernah mengatakan beliau ada sakit, namun baru ketahuan belakangan. Tentu saja hal ini membuat kami sekeluarga merasa sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan. Apakah yang harus kami lakukan sebagai anaknya Pak Pendeta? Terutama untuk memulihkan nama agar tetap semangat, memulihkan mama agar tetap semangat dalam menjalani kehidupan ke depannya. Apa yang harus kami lakukan untuk memotivasi diri kami ke depannya? Lalu apakah yang terjadi setelah kematian? Apakah Papa langsung masuk surga? Apakah berada di tempat penantian? Atau seperti apa Pak Pendeta? Mohon petunjuk dan bimbingan serta arahan Pak Pendeta. Terima kasih. Hormat saya dengan penuh kerendahan hati untuk Pak Pendeta dan tim. Yang pertama, bagaimana memotivasi mama? Jangan menunjukkan keterpukulanmu kehilangan Papa depan mama. Kamu harus menunjukkan keteguhan hati
Ya, ini pria ya. Kamu harus punya keteguhan hati dan tunjukkan keteguhan ya hati itu di depan mama supaya tidak menambahi down ya hati mama. Tunjukkan kepada mama, papa adalah orang baik dan sudah di surga bersama dengan Tuhan. Apakah di tempat penantian atau bagaimana, yang jelas dia sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Ya, menurut seteropongan naluri saya, papa Anda sudah bersama dengan Tuhan di Firdaus. Sesuai dengan kesaksian Anda, papa orang baik. Sakit pun tidak mau membebani orang lain, diam-diam. Ya, usia 69 tahun cukup, sudah hampir 70. Ya, kecuali umur 39 atau 49 meninggal. Ini sudah 69. Jadi sudah cukuplah ya. Walaupun tidak mencapai 70 tahun. Jangan membicarakan papa di depan mama. Ajak mama berpikir hal yang lain, aktivitas, entah di gereja, entah cari nafkah. Ya, isi hari mama dengan berbagai kesibukan untuk sedikit mencari kompensasi daripada fokus pada proses kematian papa. Tetapi jangan sekali-kali menyalahkan mama dalam kepedihannya. Jangan berkata, mama jangan sedih lagi dong. Tidak boleh. Tunjukkan saja sikapmu yang kokoh, tidak terbawa oleh situasi, walaupun kau juga merasa kehilangan. Yakinkan bahwa papa sudah ada di surga. Sampaikan salam saya ini juga dari Pak Erastus kepada mama bahwa kamu sudah tanya ke saya. Ya, jalani hidup ke depan. Ingat, beri kesempatan mama untuk punya banyak kesibukan. Kalau ada cucu, ada anak, bawa dalam kebersamaan. Ya, oke. Lalu yang terakhir, sebisa mungkin barang-barang yang memiliki kenangan dengan mama, entah hiasan, entah apa, sebisa mungkin dihindarkan atau dihilangkan. Tidak dihadirkan dalam rumah itu. Lagu-lagu kesukaan papa yang dulu suka di setel, jangan di setel lagi di rumah. Itu akan mengingatkan mama terhadap papa. Tuhan berkati. Oke, sekarang dari seorang pria, ini pertanyaan keempat ya, dari Kupang. Salam Pak Erastus, saya sering mendengar dan membagikan khotbah-khotbah Bapak lewat media sosial saya. Bapak, saya mau tanya, tapi saya terlebih dahulu sedikit, tapi saya mendahulukan sedikit pemahaman saya, mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Ketika kita masih tinggal dalam suatu kebiasaan yang buruk, berarti roh kita itu mati. Dan ketika kita lahir baru, roh kita hidup. Ada beberapa area dalam hidup kita berubah, tapi masih ada area tertentu yang kita bergumul untuk keluar lewat kasih karunia. Dan tahap ini kita selalu memakai kasih karunia atau grace untuk menyegarkan roh kita, untuk terus berjuang terlepas dari area satu itu, sehingga bisa masuk ke tahap sempurna. Pertanyaan saya, apakah saya layak masuk surga ketika saya meninggal? Yang saat itu tingkat kerohanian saya berada pada tahap lahir baru yang sedang berjuang untuk sempurna. Atau ketika Yesus datang kembali, layakkah saya menyambutnya di awan-awan? Saya sangat berharap Bapak menjawab pertanyaan saya dan saya bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih. Oke. Saya tidak mengupas pandanganmu secara langsung, tapi saya akan memberikan kepadamu pemahaman. Begini, Yesus mati di kayu salib itu menebus dosa kita, sehingga perbuatan salah kita dianggap tidak ada. Sudah selesai. Ingat, perbuatan salah kita dianggap sudah selesai dan tidak ada. Tetapi yang jadi masalah itu keadaan manusia batiniah kita. Kalau orang hidup di dalam daging, dia hidup di dalam dosa. Kalau ia hidup di dalam roh, dia menuruti kehendak roh. Tetapi
untuk hidup di dalam kehendak roh ini melalui proses. Proses yang bertahap, ketat. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, jika dia benar-benar percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak masuk neraka. Tetapi manusia batiniahnya itu yang akan dihakimi. Sampai di mana tingkatan di dalam kerajaan surga nanti. Saya katakan ya, jika dia sungguh-sungguh ya percaya Tuhan Yesus. Percaya bukan hanya setuju Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kalau hanya itu percaya atau pengakuan secara sejarah, secara historis. Percaya seperti itu belum membuat orang masuk surga. Percaya itu artinya bertindak, menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Jadi kalau seorang percaya Tuhan Yesus, dia akan berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus atau menjadi sempurna. Disitulah proses perubahan dari manusia lama, hidup di dalam daging, lalu mengenakan manusia baru, hidup di dalam roh. Proses ini akan sampai membawa titik kelahiran baru. Dan itu misteri. Jadi sebenarnya kelahiran baru itu misteri. Tidak seorang pun bisa menilai dia sudah lahir baru atau belum. Tetapi buah-buah roh dari kehidupan seseorang akan menunjukkan dia sudah lahir baru atau tidak. Jadi kalau seorang benar-benar berniat untuk serupa dengan Yesus, dia memasuki proses. Ketika mati, setiap saat dia masuk surga. Dan jangan lupa bahwa kematian itu hal yang luar biasa. Bagi orang-orang yang benar-benar percaya dalam arti bertindak untuk bertumbuh serupa dengan Yesus, pasti mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Tuhan akan mengatur kapan dia meninggal. Bulan, maksud saya tahun, bulan, minggu, hari, jam, bahkan detiknya. Tapi kalau orang memang tidak berniat mengikuti Yesus atau tidak percaya dengan benar, dia tidak menghormati Tuhan. Nah, kalau saya lihat tulisan Anda orang yang mau sungguh-sungguh ya bersama dengan Tuhan. Percaya kalau Anda meninggal setiap saat Anda masuk surga seperti yang tadi saya katakan. Cuma grade saudara di kerajaan surga nanti rendah atau tinggi tergantung dari tingkat kesucian hidupmu. Tingkat apakah engkau hidup di dalam, seberapa engkau hidup menurut roh. Tidak menurut daging. Oke, ulangi lagi apa yang saya jelaskan ini. Maksud saya dengar ulang, Tuhan akan memberikan kamu pengertian. Itu ikuti khotbah-khotbah saya. Saya sering membahas hal ini. Ya, oke, saya kira cukup itu. Sampai di sini kita menyelesaikan episode 522. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa saudara, setiap hari kita doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa mensubscribe Truth ID ini. Tuhan berkati.